Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya Bu Yunia yang akan mengajarkan kalian IPA selama 1 tahun ke depan. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau kegiatan di luar. Untuk yang sedang sakit atau ada anggota keluarga yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Kalau gitu kita langsung masuk materi kita sekarang, yaitu sistem gerak pada makhluk hidup. Sistem gerak pada manusia, yang pertama tulang, kedua persendian, yang ketiga otot. Tulang atau rangka. Fungsi tulang pada manusia ada 6. Yang pertama, pembentuk struktur di dalam tubuh. Manusia yang ada yang tinggi, pendek, hidungnya mancung, hidungnya pesek, jidatnya jenong atau tidak jenong, semua itu terbentuk karena tulang yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, tempat menyimpan mineral dan lipid atau lemak yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga, tempat memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan elemen darah lainnya. Yang keempat, melindungi organ-organ di dalam tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Yang kelima, memberi kemampuan tubuh untuk bergerak. Manusia bisa bergerak salah satunya karena ada tulang. Yang keenam, sebagai alat gerak pasif. Bentuk kerangka tulang manusia. Yang pertama, tulang panjang. Memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh. Contoh, tulang paha, tulang betis, tulang kering, telapak kaki, telapak tangan, jari-jari, serta tulang yang membentuk lengan. Yang kedua, tulang pendek. Ukurannya kira-kira lebar dan berbentuk seperti dadu. Sebagai contoh ada di pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Tulang pipi. Ukurannya sangat tipis, tapi bentuknya bervariasi. Contohnya tulang rusuk, tulang tengkorak, tulang dada, dan belikat. Tulang tidak teratur, memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan panjang, pendek, atau pipih. Contohnya tulang belakang, tulang ekor, tulang pipi. Nah, ini tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita sebagai manusia. Yang pertama terdiri dari tulang kepala. Ada dahi, mata, hidung, rahang atas, rahang bawah, pelipis, kepala belakang, dan ubun-ubun. Melindungi organ otak. Yang kedua, tulang di badan. Ada tulang rusuk. Ini semua tulang rusuk. Ada yang rusuk sejati, rusuk melayang. Ada tulang dada, yang panjang ini tulang dada, ujungnya disebut dengan taju pedang. Yang kemudian ada alat gerak bawah, yaitu kaki. Di kaki ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, pergelangan kaki, jari-jari kaki. Kalau alat gerak atas ada tangan, yaitu terdiri dari lengan atas, hasta, pengumpil, pergelangan tangan, jari-jari. Nah, ini agak kepotong. Ini adalah tulang belakang manusia, terdiri dari leher, punggung, pinggang, kelangkang, dan tulang ekor. Manusia punya tulang ekor, tapi tidak tumbuh panjang seperti yang ada pada hewan-hewan. Persendian. Sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Jadi sendi itu adalah pertemuan dua tulang. Ada dua tulang, kemudian disambungkan oleh yang namanya sendi. Ada sendi mati. Dia tidak ada pergerakan. Sendi yang tidak menyebabkan pergerakan. Contohnya ada di tulang kepala.
melindungi otak. Jadi ini ada tulang dahi dan ini tulang ubun-ubun, mereka bertemu disatukan oleh sendi, disebut dengan sendi mati. Hanya menyatukan dua tulang tapi tidak bisa melakukan pergerakan. Sendi kaku. Sendi kaku pergerakannya sangat terbatas. Contohnya ada di tulang belakang nih. Tulang belakang kita disatukan oleh sendi, yaitu sendi kaku. Sendi gerak memiliki pergerakan yang bebas dan leluasa. Contohnya macam-macamnya banyak. Yang pertama sendi peluru. Dia ke segala arah. Bisa ke depan, belakang, samping. Nah, adanya di lengan atas. Nih. Antara tulang belikat dengan lengan atas kamu atau di tulang paha, pangkal paha. Kamu bisa mempraktekannya secara langsung di rumah. Kamu bisa menggerakkan lengan atas ini ke segala arah, begitupun juga dengan pangkal paha kamu. Sendi engsel. Gerakannya hanya satu arah, membungkuk atau meluruskan saja. Adanya di mana? Di lengan atau di siku atau di lutut. Dia hanya bisa bengkok kemudian kembali diluruskan. Ini disebut dengan sendi engsel, hanya satu arah. Sendi putar. Satu tulang melakukan gerakan di dalam cincin yang dibentuk oleh permukaan cekung tulang. Adanya di mana? Tulang pengumpil dengan hasta. Terdapat juga di tulang belakang dengan leher. Nah, ini sendi putarnya bisa menengok ke kanan, ke kiri. Sendinya menghubungkan antara apa? Antara tulang leher dengan tulang belakang. Sendi pelana memungkinkan gerakan timbal balik. Contohnya ada di mana? Ada di ibu jari. Nah, ini pelana. Hanya bisa menggerakkan ke samping. Kamu bisa langsung praktekkan ya. Otot. Otot adalah kumpulan sel otot yang membentuk jaringan dan berfungsi menggerakkan organ tubuh. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot alat gerak aktif, tulang alat gerak pasif. Otot jenisnya ada 3. Otot polos, otot lurik, otot jantung. Nah, berikut penjelasannya ya. Silakan kalian baca sendiri, ada di PowerPoint yang saya kirim di GCR. Sistem gerak pada hewan vertebrata atau hewan tulang belakang. Hewan yang di darat rata-rata bergerak menggunakan kaki. Ada sapi, kucing, kelinci, dan lain sebagainya. Hewan di air menggunakan apa? Sirip dan menggunakan ekor untuk berenang. Di udara sudah jelas pasti menggunakan sayap. Sayapnya berbentuk melengkung supaya bisa mengalirkan udara lebih cepat. Sistem gerak pada tumbuhan. Gerak autonom, gerak melingkar sel daun. Contohnya hidrilla. Gerak esionom, gerak ujung akar menuju tempat air. Gerak higroskopis, membukanya spongarium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, serta pecahnya kulit bawah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Contohnya bisa kalian cari di Google ya. Tugasnya, tuliskan tulang yang terdapat pada tulang badan, tulang gerak atas, tulang gerak bawah,
tulang belakang. Untuk nomor 2, tuliskan masing-masing satu letak otot polos, otot lurik, otot jantung di dalam tubuh manusia. Kerjakan di buku tulis, foto hasilnya, dan kirim ke GCR. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika tidak ada yang tidak paham, silahkan hubungi melalui WA. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Selamat mengerjakan tugas, semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sehat terus ya.